Ya, statistika ada dua, statistika deskriptif dan statistika inferensi. Deskriptif sifatnya hanya melakukan penggambaran, mendeskripsikan data. Oke, hanya menghitung min, median, modus, dan seterusnya tanpa melakukan penarikan kesimpulan ataupun interpretasi terhadap populasi ya. Nah, kalau statistika inferensi ini statistika yang sifatnya nanti ada konteks untuk melakukan uji hipotesis dalam rangka untuk mengambil kesimpulan, melakukan interpretasi terhadap populasi based on data sampel. Oke. Nah, di statistika inferensi ini ada dua, intinya eh, pendugaan parameter atau estimasi parameter atau dalam hal ini adalah selang kepercayaan. Judulnya tadi apa judulnya? Selang kepercayaan. Nah, selang kepercayaan itu posisinya ada di ini, pendugaan parameter itu ya. Oke, nanti ada di sini. Nah, intinya estimasi parameter dan pengujian hipotesis itu masuk di selang di statistika inferensi. Di pendugaan parameter sendiri ada dua, pendugaan secara titik dan secara selang. Pendugaan titik dan selang. Oke, ini ada pendugaan titik itu ya namanya titik itu berarti satu value. Kalau selang itu berarti ada batas bawah dan batas atas ya. Pendugaan titik atau estimasi parameter secara titik berarti satu value. Contoh, kita punya sampel sebanyak 10 data. Rata-ratanya berapa? Nah, rata-ratanya X barnya sama dengan 25,2. Nah, itu adalah satu value, satu titik, satu nilai. Tapi kalau misalkan diminta untuk mendapatkan rata-ratanya kira-kira berada di selang atau interval berapa? Batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Nah, untuk mendapatkan selang berupa batas bawah dan batas atas itu namanya pendugaan selang atau selang kepercayaan. Oke, untuk pendugaan selang kita butuh yang namanya alfa itu nanti ya. Jadi selangnya biasanya dinyatakan selang kepercayaan 1 min alfa 100%. Alfa itu adalah tingkat kesalahan. Kalau 1 min alfa berarti tingkat kepercayaan atau selang kepercayaan. Kalau alfanya 5% berarti tingkat kesalahan 5%, maka selang kepercayaannya 95%. Kalau alfanya tingkat kesalahannya 1% berarti nanti selang kepercayaannya 99%. Oke ya, gitu. Alfa bisa dalam persen, bisa dalam skala 0,1, 0 sampai 1 ya. Oke, kalau 5% berarti 0,05. Nanti 1 dikurangi 0,05 berarti 0,95 kalikan 100% berarti 95%. Oke, itu. Yang akan kita bahas di kali ini adalah terkait dengan pendugaan selang ini ya. Kita konsen ke pendugaan selang. Kalau pendugaan titik itu ada di kemarin itu ya, di statistika deskriptif itu kita nyari X barnya, kita nyari variansinya, skewness, kurtosis dan seterusnya itu. Di pendugaan selang kita fokusnya di rata-rata, satu sampel, dua sampel, kemudian proporsi, satu sampel, dua sampel, dan variansi, satu sampel sama dua sampel. Oke ya. Intinya sebenarnya tiga, rata-rata, proporsi, variasi, masing-masingnya bisa di-split jadi satu sampel, dua sampel, satu sampel, dua sampel. Ya. Oke, ada batas bawah dan batas atas yang mau kita kita formulasikan, mau kita rumuskan ya. Oke, theta L sama theta U. Oke, theta L itu berarti low, theta U berarti theta upper. Jadi batas bawahnya berapa sama theta uppernya batas atasnya berapa. Oke, kita masuk ke yang pertama, selang kepercayaan rata-rata. Rata-rata itu kalau populasi simbolnya mu, ini Anda bisa lihat di rumus 5.1. Rata-rata yang mau kita cari selang kepercayaannya itu adalah punyanya populasi. Jadi mu itu nanti kira-kira berada di antara berapa sampai berapa. Nah, batas bawahnya itu kita hitungannya adalah based on sampel dari sampel. Makanya rumusnya X bar. Oke, jadi dan X bar itu sama-sama menginterpretasikan pada sesuatu yang sama, yaitu rata-rata. Tapi kalau mu itu adalah punyanya populasi, itu yang mau kita duga. Diduganya menggunakan data punyanya sampel. Maka yang di batas bawah dan batas atasnya, interval ini itu hitungannya adalah based on sampel. Based on sampel, hitungannya adalah X bar, jadi rata-rata punyanya sampel, dikurangi dengan Z alfa per 2 sigma per akar N. Oke, rumus 5.1 itu pada saat apa? Case-nya adalah pada saat ini yang saya kasih
kuning-kuning itu adalah kata kuncinya. Jadi kita berkaitan dengan satu sampel, kita mau mencari selang kepercayaan rata-rata, tapi pada saat sampelnya berukuran besar, N-nya lebih dari sama dengan 30, atau pada saat sigma kuadrat diketahui, pada saat sigma atau sigma kuadratnya diketahui. Jadi ini sebenarnya ada dua case, ada dua kasus. Oke, jadi 5.1 itu sebenarnya ada dua kasus menggunakan atau ya, menggunakan atau itu berarti salah satu. Kasus yang pertama itu adalah apabila sigma kuadrat diketahui. Sigma kuadrat diketahui. Sigma kuadrat itu variansi populasi ya. Variansi populasi diketahui atau sigma diketahui. Ya, sigma atau sigma kuadrat yang penting itu ya. Kalau sigma berarti simpangan baku, kalau sigma kuadrat berarti variansi. Yang penting ya salah satu dari dua itu diketahui. Kalau itu diketahui, maka tidak peduli n-nya berapapun ya. Jadi kalau sigma kuadrat diketahui, maka tidak peduli n-nya berapapun. N-nya kecil tidak ada masalah. Jadi 5.1 itu digunakan ketika sigma diketahui. Makanya rumusnya kan Anda lihat, X bar dikurangi alfa per 2 itu ada sigma di atas dibagi dengan akar n. Oke, jadi ketika sigma diketahui, maka pakai rumus 5.1. Nah, yang case kedua itu sigma tidak diketahui tapi n-nya besar, lebih dari sama dengan 30. Nah, 5.1 itu bisa digunakan dua kasus. Yang pertama, sigma kuadrat diketahui, tidak peduli n-nya kecil ataupun besar. Yang case 2, sigma tidak diketahui, tapi n-nya besar. Nah, ketika sigma tidak diketahui, tapi n-nya besar, besar itu lebih dari sama dengan 30, maka rumusnya, template-nya pakai 5.1 hanya saja sigma karena tidak diketahui, maka Anda ganti dengan S. Jadi rumusnya tetap pakai X bar dikurangi Z alfa per 2, S per akar N. Yang kanan X bar plus Z alfa per 2, S per akar N. Ya, jadi 5.1 itu di sini tidak ada sih splitannya kayak gitu. Tapi oke, saya sampaikan aja 5.1 itu bisa displit jadi dua case, dua kasus. Yang pertama persis rumusnya seperti ini, kapan? Ketika sigma kuadrat diketahui, karena rumusnya memang pakai sigma. Yang case kedua, sigma tidak diketahui, tapi n-nya besar, lebih dari sama dengan 30. Nah, karena sigma tidak diketahui, maka sigmanya yang rumus 51 itu diganti dengan S. Tapi untuk template-nya tetap pakai itu, pakai Z alfa per 2. Ya. Nah, kalau sigma tidak diketahui tapi n-nya kecil gimana? Nah, kalau sigmanya tidak diketahui tapi n-nya kecil pakai yang ini. Ya, oke. Jadi yang tadi itu case-nya itu tidak ada di tulisan ini tapi hanya di catatan ini. Untuk sampel berukuran besar apabila sigma kuadrat diketahui maka dapat diduga dengan variansi sampel S kuadrat. Oke, jadi rumus 5.1 S sigmanya Anda ganti dengan S. Itu untuk case sigma tidak diketahui tapi N-nya besar. Makanya ini memunculkan dua case tadi. Oke, itu sudah selesai. Sekarang masuk ke case berikutnya. Sigma tidak diketahui tapi n-nya kecil. Oke, yang saya kasih kuning ini kata kuncinya. Sigma kuadrat atau variansi tidak diketahui tapi n-nya kecil. Maka pakai 5.2 rumusnya. Template-nya sama tapi bedanya di ini aja. Kalau ini pakai Z, di sini pakai T. Ya. Terus kemudian sigmanya karena tidak diketahui maka pakai S. Ya, oke, bedanya 51, 52. Secara template sama, tapi komponen di dalamnya beda. Ya, jadi ya karena konteksnya sama, karena menduga rata-rata populasi, menduga MIU ya. Oke, untuk penulisan jangan sampai salah ya. Oke, penulisannya mengikuti template, jadi yang mau kita duga itu adalah MIU, posisinya ada di tengah. Nanti batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Nah, batas bawah dan batas atasnya itu Anda cari based on sampel yang diketahui atau identifikasi dari sampel nanti. Nah, cari identifikasinya nanti seperti itu tadi. Nanti Anda bisa masukkan ke case-case yang tadi, kasus-kasusnya. Oke, untuk yang case ini tadi, kalau variansi tidak diketahui tapi N-nya kecil, maka pakainya T sesuai dengan rumus 52, kemudian sigmanya ada ganti dengan S. Oke, jadi sigmanya tidak diketahui, maka pakainya S.
Kemudian karena N-nya kecil, lebih kecil dari 30, maka pakai T. Oke, Z alfa per 2 keterangannya ini ya, yang sorry, di bawah 51 biar lebih jelas, lebih lengkap. Apa sih Z alfa per 2 itu? Z alfa per 2 adalah nilai Z demikian hingga luasan di sebelah kanan di bawah kurva sebesar alfa per 2. Oke, jadi kalau misalkan alfanya Anda set 5%, berarti 5% bagi 2 itu 2,5%. Berarti 2,5% itu 0,025. Oke, jadi Anda cari nilai Z yang luasan sebelah kanannya itu 0,025. Oke. Nah, sementara ketika dilihat di tabel itu menyediakan luasan sebelah kiri, bukan luasan sebelah kanan. Oke, jadi kalau yang Anda cari 0,025 sebelah kanan, berarti ketika di dalam tabel Anda melihatnya ke angka 0,975 di dalam tabel. Nah, seperti itu. Kalau misalkan alfanya Anda set 10%, misalkan dalam sebuah soal itu alfa 10%, atau diminta selang kepercayaannya, kalau alfanya 10% berarti selang kepercayaannya 90%. Oke. Ya, biasanya pertanyaannya sih selang kepercayaan sekian persen. Kalau misalkan 90%, oke, berarti itu alfanya 5%. Ketika masuk di rumus berarti perlu Anda bagi dua. 10% bagi dua berarti 5%. Oke, 5%. 5% itu berarti Anda nyari Z 5%. Gimana cara mencari Z 5%? Z 5% itu berarti Z yang luasan sebelah kanannya 5%. Berarti sebelah kirinya 95%. Oke, berarti ketika di tabel Anda cari nilai Z yang sebelah kirinya 95% atau 0,95. Oke, jadi nanti nilainya 1,645 kalau alfanya eh, kalau ya alfa per 2-nya 5%, ya. Kalau alfa per 2-nya 2,5% atau alfanya 5% nanti 1,96. Oke, nanti bisa dicek kayak gitu ya. Nah, itu bedanya dengan rumus di 5.2. Kalau 5.1 Anda pakai Z, kalau 5.2 Anda pakai T. Berarti larinya nanti ke tabel T. Kalau tabel T itu nanti Anda tinggal melihat degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya jangan lupa di sini N-1 ya. N itu ukuran sampel yang tadi kurang dari 30, Anda kurangin 1. Itu nanti Anda lihat di kolom pertama tabel T. Terus kemudian alfa per 2-nya Anda cari di kolom-kolomnya ya. Oke, N-1 di baris-barisnya ya maksudnya. Di baris-baris di kolom pertama tadi. Kalau alfa berdua Anda cari di kolom-kolomnya nanti. Itu ada 1%, 2,5%, 5%, 10%, itu nanti ada. Oke, template rumusnya sama seperti ini. Oke, contoh. Yang penting di konteks ini adalah identifikasi ya. Penelitian dilakukan di sungai tertentu untuk mengetahui kandungan BOD. Oke, jadi ini variabel yang diamati adalah BOD, kandungan BOD. Ya terkait dengan kualitas air ya. Untuk tujuan itu dilakukan pengambilan sampel acak sebanyak 36 pengamatan. Oke, berarti 36 pengamatan ini adalah ukuran sampel sebanyak 36 dan diperoleh rata-rata kandungan BOD sebesar ini. Oke, dari 36 pengamatan, sampel berukuran 36, rata-rata BOD berarti ini adalah merupakan X bar. Oke, ini kalimat kedua, ini satu rangkaian ya. Sampel berukuran 36, rata-ratanya 2,4. Oke, berarti rata-rata itu adalah rata-rata punyanya sampel. Simbolnya X bar 2,4. 36 itu adalah N-nya. Oke, jadi diketahui N-nya 36, X barnya 2,4. Nah, terus kemudian kalimat ketiga, hitunglah selang kepercayaan 95%. Oke, satu min alfanya 95%, berarti alfanya 5%. Itu nanti yang dipakai untuk menentukan Z atau T-nya. Untuk rata-rata kandungan BOD sesungguhnya, oke, rata-rata kandungan BOD sesungguhnya itu berarti punyanya populasi, itu berarti nanti simbolnya mu. Anda diminta untuk mendapatkan selang kepercayaannya. Selang itu berarti ada batas bawah dan batas atas. Berarti Anda diminta untuk menentukan batas bawah dan batas atasnya berapa mu-nya itu. Apabila simbangan baku populasinya 0,1. Oke, di redaksi kalimat ketiga ini udah jelas eksplisit disebutkan simbangan baku populasi. Oke, berarti simbolnya
sigma. Oke, Anda perhatikan juga ini yang diketahui ini simpangan baku ataukah variansi gitu ya. Kalau simpangan baku, oke, berarti itu simbolnya sigma. Kalau yang diketahui variansi berarti nanti simbolnya sigma kuadrat. Berarti Anda harus mencari akarnya untuk mendapatkan sampai ke simpangan bakunya ya. Oke, jadi bisa jadi pengecoh itu nanti yang diketahui ini ya. Oke, Anda perhatikan apakah yang diketahui simpangan baku ataukah variansi. Oke, ini udah jelas simpangan baku populasi, berarti simbolnya sigma 0,1. Oke, ini identifikasinya udah jelas. Sigma diketahui 0,1. Oke, berarti kalau sigma diketahui pakai rumus 5.1 tadi ya. Jadi larinya nanti ke tabel Z. Ya, intinya nanti itu aja. Nyarinya ke tabel Z atau ke tabel T gitu ya. Oke, kalau sigma diketahui berarti ke tabel Z. Berarti rumusnya pakai 5.1. Untuk keselang kepercayaan 95% berarti alfanya 5%. Oke, kalau alfanya 5% berarti alfa per 2-nya 0,025. Z-nya berapa? 0,025. Z-nya adalah 1,96. Oke, kenapa bisa 1,96? Ya, nanti bisa bisa di apa dicek di tabel Z-nya ya. Anda bisa cari. Jadi 0,025 itu adalah luasan sebelah kanan. Berarti luasan sebelah kirinya adalah 0,975. Berarti di dalam tabel itu Anda nyarinya bukan angka 0,025-nya, tapi angka 0,975. Ya 0,025 boleh sih, tapi nilainya minus 1,96 ya. Oke, itu yang penting identifikasi dan source atau data-data yang mau dipakai ke rumus 51 atau 52 dan seterusnya nanti itu udah benar. Z alfa per 2-nya oke 196 sudah. Ya, oke, ini kebutuhan yang diperlukan untuk masuk ke rumusnya sudah. X barnya sudah ada, Z alfa per 2-nya sudah ada, sigmanya sudah ada, N-nya sudah ada. Ya udah tinggal dimasukkan ke rumus saja. Ini tinggal masalah operasional aja, mengoperasikan eh, ya mengoperasikan angka-angka sesuai dengan equation atau rumusnya ya. Oke, yang penting adalah Anda mengidentifikasi ini, case-nya seperti apa, kemudian Anda menentukan rumus untuk mendapatkan selang kepercayaan. Ini pakai rumus 51 ataukah 52 gitu ya. 5.1 apakah 5.2. Karena sigma diketahui, maka pakai 5.1. Di sini rumusnya ada sigma. Oke, selebihnya adalah operasional, tinggal di apa namanya? Ya, pakai kalkulator lah ya. Sehingga didapatkan selang kepercayaan untuk rata-rata yang sesungguhnya, mu itu antara 2,36 sekian sampai dengan 2,43 sekiannya. Oke. Perlu diperhatikan juga ini ya untuk checking, untuk pengecekan kebenaran juga. Ya ini namanya selang kan batas bawah, batas atas. Oke, jadi nanti kalau hitungannya ya paling tidak logis lah ya, batas atas pasti di atasnya batas bawah ya. Kalau misalkan dapatnya atas lebih kecil dari bawah berarti ada hitungan yang salah gitu ya. Oke, contoh berikutnya, contoh 4. Isi 7 botol asam sulfat. Oke, berarti ini kita punya sampel berukuran 7. Oke, ini tidak di summary, tidak diringkaskan datanya, tidak diberikan X-barnya berapa, variansinya berapa, tapi diberikan dalam bentuk data mentah. Berarti Anda harus mencari X-barnya berapa dan variansinya berapa. Oke, itu source atau sumber yang mau dipakai untuk menentukan selang kepercayaan ya. Oke, selang kepercayaan rata-rata. X barnya Anda harus cari, kemudian simpangan baku atau variansinya harus dicari. Oke, 7 botol asam sulfat punyanya sampel, berarti ini adalah ukuran sampelnya kecil dan variansi populasi sigma kuadrat tidak diketahui. Oke, berarti ini untuk contoh 4 nanti pakai rumus 5.2. Jadi larinya ke tabel T ya. Oke, ini ke tabel T nanti. Tapi untuk sebelum masuk ke sana, berarti Anda harus mendapatkan source-nya ini. Anda dapatkan ini. N-nya 7 sudah. Kemudian dari data sebanyak 7 buah data ini, Anda cari X-bar-nya. Oke, ini langsung disummary, diringkaskan, dihitung. X-bar-nya 9,943. Terus S-nya, oke. Yang dibutuhkan di rumus ini kan S. Berarti langkahnya Anda cari S kuadratnya dulu, variansinya dulu ya. Anda cari variansinya dulu.
Anda cari variansinya dulu, nanti kemudian diakarkan terbentuklah S ini. Oke, kalau mau manual monggo, tapi kalau misalkan Anda punya kalkulator, tinggal dimasukkan aja mode statistik, Anda masukkan data-datanya, Anda cari X bar-nya, langsung ketemu, Anda cari simpangan bakunya atau S-nya juga langsung ketemu. Jangan lupa kalau pakai kalkulator, nanti nyari S-nya, nyari simpangan bakunya, yang mode ada tulisan N-1-nya ya. Ada tulisan, karena itu ada mode S yang indeksnya N, ada yang indeksnya N-1. Jadi Anda cari yang tulisannya N-1. Karena apa? Karena rumusnya untuk sigma kuadrat, sorry, untuk S kuadrat, variansi di sini nanti adalah rumusnya, ya Anda kembali ke deskriptif kemarin ya. Kalau saya sampaikan di sini, rumusnya sigma I dari 1 sampai 7, kalau dalam case ini ya, karena ada 7 botol, nanti XI itu diisi dengan 9,8, 10,2, 10,4, dan seterusnya. XI dikurangi X barnya harusnya dihitung sebelumnya, yaitu 9,943, dikurung, kemudian dikuadratkan, ya. Dibagi dengan N-1. Dibagi N-1 berarti dibagi dengan 7 kurang 1, dibagi dengan 6, ya. Oke, jadi kalau di kalkulator itu ada dua versi, S yang indeksnya N sama S yang indeksnya N-1. Jadi Anda cari yang N-1. Karena di sini untuk variansinya pembaginya adalah N-1. Itu adalah simpangan baku punyanya sampel. Kalau yang indeksnya N itu adalah mengindikasikan simpangan baku punyanya populasi ya, dibagi dengan N. Kalau punyanya sampel dibagi dengan N-1. Oke, jadi dari contoh 4 ini, case 4 ini, untuk menentukan selang kepercayaan 95%, yang berarti alfanya 5%, maka dibutuhkan itu tadi ya, identifikasi, N-nya udah jelas 7, X bar-nya Anda cari dari data, S-nya Anda cari dari data, jadi sebelum masuk S berarti Anda cari S kuadratnya dulu, rumusnya yang tadi itu, dibagi dengan N-1. Kemudian setelah ketemu X kuadrat, maka diakarkan dapatlah S. Oke. Kalau N, X bar, dan S sudah diperoleh, maka berikutnya tinggal operasional aja, masukkan ke rumus. Oh ya, ada tambahan lagi tadi T-nya ya, karena untuk rumus ini kita butuh T alfa berdua dengan degree of freedom-nya N-1 ya. Oke, degree of freedom-nya derajat bebasnya 6, kemudian alfanya tadi kalau selang kepercayaan 95 berarti alfanya 5%. Alfanya 5%, kalau dibagi 2 berarti 0,025. Oke, berarti nanti di tabel T Anda cari kolomnya yang alfanya. Oke, di sini tertulisnya alfa berdua ya. Oke, jadi jangan bingung alfa berdua sama alfanya. Yang penting di sini alfanya ketemu 5, kemudian Anda bagi 2 dapatnya endingnya 0,025. Oke, berarti nanti di tabel T itu Anda cari di kolom yang nilainya 0,025, bukan yang 5 ya. Oke, jadi di dalam tabel T itu Anda cari yang kolomnya endingnya, bukan awalnya 5% tadi. Endingnya adalah 0,025. Oke, berarti cari yang nilainya 0,025 di tabel T. Nanti kemudian degree freedom-nya 5, 5 karena 6 dikurangin 1 ya. Degree of freedom-nya, oke, coba sih. Tabel T, oke. Bentar ya. Kita cross check. Tabel T, degree of freedom-nya 5. Untuk alfanya 0,025. Tabel T 0,02 maksud saya ini ya. Jadi bukan di alfa 0,05-nya. Nah, jadi tadi kan ya biar tidak bingung. Jadi jangan bingung dengan alfa berdua. Di sini tertulisnya alfa, tapi yang dimaksud di sini itu adalah yang endingnya tadi ya. Yang dimaksud di sini itu adalah yang endingnya yang ini 0,025-nya ya. Jadi T 0,025 dengan degree of freedom-nya N-1, 7 dikurang 1 berarti 6. Oke, berarti Anda cari di sini 0,025, di sininya 6. Oke, berarti 2,447 ini ya.
2,447. Jadi bukan bukan 1,943, tapi 2,447, yaitu pada saat kolomnya nilainya 0,025. Oke, itu untuk mempertegas. Jadi jangan bingung dengan alfanya di sini kan 5% gitu ya. Tapi endingnya di sini nanti alfanya itu perlu dibagi dua, dapatnya 2,5% atau 0,25. Nah, yang dicari di tabel itu bukan pada saat ini, tapi pada saat 0,025. Dapatnya 2,447 tadi ya. Oke. Dengan derajat bebas 6. Oke, 6 dapatnya dari 7 dikurangin 1 ya. Oke, udah tinggal dimasukkan. Kalau ini tinggal operasional aja ya. Oke, intinya ke identifikasi, terus kemudian dimasukkan ke kita mau pakai rumus mana, apakah 5,1 atau 5,2. 5,1 digunakan ketika variansi populasi diketahui atau simbolnya sigma. Kalau tidak diketahui berarti atau simbolnya S berarti masuknya ke rumus 5,2. Pakainya adalah T. Nah, bukan Z tapi ke T. Oke, ini tinggal operasional. Dioperasikan dapatnya ini. Jadi rata-rata berada di antara 9,6 sekian sampai dengan 10,2. Oke, ini ada tambahan untuk menentukan ukuran sampel penduga bagi rata-rata populasi. Oke, bisa Anda baca ini. Endingnya, jadi jika X bar yang digunakan untuk menduga mu, kita yakin dengan selang kepercayaan 1 min alfa 100% bahwa galatnya tidak akan melebihi suatu nilai tertentu, maka ukuran sampel yang diambil harusnya sebesar minimal ini. N sama dengan ukuran sampel yang dibutuhkan. Jadi ini ukuran sampel kecukupan, ukuran sampel minimal yang dibutuhkan agar galat estimasi, galat pendugaan itu tidak melebihi suatu nilai E. Nah, jadi N-nya kuadrat dari Z alfa per 2 kalikan sigma dibagi dengan E. Ya. Z alfa per 2 diambilkan dari tabel, sigma itu adalah informasi yang diberikan dari variansi atau simbangan baku populasi. Ya. Kalau diinformasikan variansi berarti diakarkan jadi simbangan baku. Kemudian E itu adalah batas keberanian yang ditentukan, batas keberanian untuk melakukan pendugaan itu misalkan ya E-nya 1, E-nya bisa sembarang ya. Jadi E itu adalah selisih antara actual dengan estimatornya. Ya, jadi E itu adalah galat penduga. Namanya galat itu adalah selisih antara yang diduga dengan penduganya. Jadi gap-nya, selisihnya itu sejauh berapa? Nah, kalau E-nya ditentukan 1,5, oke. Berarti nanti antara actualnya dengan penduganya itu nanti harapannya tidak lebih dari 1,5. Harapannya di bawahnya 1,5. Nah, itu butuh N berapa? Nah, rumusnya adalah ini. Berdasarkan contoh 3, berapa ukuran sampel yang harus diambil apabila kita ingin berarti ini apa namanya? Berapa ukuran sampel yang harus diambil? Itu berarti secara implisit menunjukkan berapa sampel minimal yang dibutuhkan. Jadi boleh ngambil lebih banyak dari ini, tapi jangan ngambil di bawahnya ini, gitu ya. Jadi N yang dibutuhkan itu berapa? Agar kita yakin 95% bahwa nilai dugaan rata-rata kandungan BOD tidak menyimpang dari rata-rata lebih dari 0,5. Oke, jadi selisihnya, gapnya, galatnya itu tidak melebihi 0,05. Jadi galatnya itu lebih kecil dari 0,05, butuh berapa? Contoh 3 tuh yang pakai Z tadi ya. Oke, yang sigmanya 0,1. E-nya 0,05, selang kepercayaan 95, berarti alfanya 5%. Oke, tinggal dimasukkan aja. N yang dibutuhkan adalah sesuai dengan rumus. Z alfa berdua berarti 1,96 dikalikan dengan sigmanya 0,1 dibagi dengan error atau galatnya E 0,05. Oke, dihitung berapa, dikuadratkan, dapatnya 15,3. Oke, kita ambil
yang ya namanya kan ukuran sampel minimal yang dibutuhkan. Kalau ini ketemunya 15, sekian, berarti kalau kita ambil 15, berarti dia belum memenuhi syarat minimal. Karena minimalnya 15,3. Ya, berarti kita ambil yang sisi atasnya, bilangan bulat di atasnya. Oke, kalau kita ambil 16, berarti sudah memenuhi syarat cukup sebagai ukuran sampel minimal. Kita ambil 17, ya boleh. Jadi maksudnya dalam realitasnya nanti, dalam fakta di lapangan, kalau ngambil 16 boleh, 17 boleh, 18 boleh, tapi ngambil 15 belum memenuhi syarat cukup gitu ya. 14, 13 nggak boleh gitu ya. Jadi minimalnya 16. Itu ukuran sampel yang dibutuhkan kalau kita mau dengan keyakinan 95% bahwa antara estimator atau penduga dengan actualnya itu gapnya, selisihnya itu tidak lebih dari 0,05. Oke, untuk satu sampel tadi seperti itu. Sekarang kita masuk ke dua dua sampel atau dua rata-rata. Jadi ada mu 1 dan ada mu 2. Kemudian nanti diselisihkan. Jadi selisih dua rata-rata. Berarti mu 1 dikurangi dengan mu 2. Berarti ada dua populasi. Populasi 1, populasi 2. Populasi 1 diambil sampel. Populasi 2 juga diambil sampel. Jika diberikan dua populasi saling bebas itu berarti konsepnya kayak kelas A dengan kelas B, atau kalau dalam satu kelas berarti antara laki-laki dan perempuan. Jadi misalkan ujiannya, nilai UTS-nya mahasiswa laki-laki dengan perempuan di compare, mau dicari selisih rata-ratanya, itu berarti saling bebas. Berarti maksudnya objeknya beda, ya, itu saling bebas. Yang tidak bebas seperti apa? Yang tidak bebas itu kalau objeknya sama, tapi diamatinnya dua kali. Objeknya sama, ya misalkan ya objeknya adalah mahasiswa dalam satu kelas. Misalkan ada 25 mahasiswa. Nah, kemudian diamatinya UTS dan UAS. Itu tidak bebas namanya. Nanti ada di belakang ya. Dalam konteks saling bebas itu berarti objeknya beda. Unit observasinya ya gampangannya gitulah. Objeknya beda. Laki perempuan, kelas A dengan kelas B kayak gitu. Dari populasi 1 memiliki rata-rata mu 1 dan mu 2 dengan variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Oke. Maka penduga titik untuk mu 1 mu 2 adalah X bar 1 dikurangi X bar 2 dengan X bar 1 dan X bar 2 masing-masing adalah rata-rata. Oke, dan seterusnya. Kata kunci untuk rumus 5.3 itu adalah yang saya kasih shadow kuning ya. Rumus ini digunakan ketika kita memiliki variansi populasi 1 dan variansi populasi 2 diketahui ya. Jadi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat diketahui. Oke, jadi rumus ini digunakan kapan? Ketika variansi diketahui. Kita pakai 5.3. Variansi diketahui ya. Variansi populasi 1 maupun variansi populasi 2. Oke. Jadi kalau variansi populasi 1 dan variansi populasi 2 diketahui, maka ya pakai rumus ini. Kembali lagi, kalau variansinya diketahui, maka kita tidak perlu memperdulikan N-nya besar apa kecil ya. Oke, 5.3 itu seperti yang di atas tadi, seperti di 5.1 itu nanti memunculkan dua kasus. Kasus yang pertama, ketika variansinya diketahui, variansi populasi diketahui, baik 1 maupun 2, maka tidak perlu memperdulikan N-nya besar apa kecil. Ya udah langsung pakai 5.3. Nah, nanti di bawahnya ini ada catatan. Harusnya ada catatan seperti yang di atas. Nah, ini ada catatan. Jadi 5.3 memunculkan dua case. Case 1 kalau variansinya diketahui, maka langsung pakai 5.3 tanpa memperdulikan N-nya besar apa kecil. Walaupun N-nya dua-duanya kecil, di bawah 30, tapi kalau variansinya diketahui, ya tetap pakai 5.3. Pakai 5.3 itu berarti kata kuncinya pakai tabel Z ya. Jadi nanti ngambilnya tabel Z kata kuncinya. Karena nanti ada yang ngambilnya pakai tabel T. Ya, pakai tabel Z. Kalau misalkan variansinya tidak diketahui, tapi N-nya besar, nah itu yang di catatan ini.
Untuk sampelnya besar, N1-nya di atas 30, lebih dari sama dengan 30, oke, batas bawah 30. N2 juga sama, lebih dari sama dengan 30. Apabila variansi 1 dan 2-nya tidak diketahui, oke, nggak apa-apa. Meskipun variansinya tidak diketahui, tapi kalau N-nya, baik N1 maupun 2 N2-nya besar, masih bisa tetap pakai rumus 5.3. Jadi masih tetap bisa pakai Z, intinya gitu. Hanya saja ya sigmanya nanti diganti dengan S1 kuadrat dan S2 kuadrat ya. Oke, jadi rumusnya tetap pakai 5.3, intinya template-nya pakai ini, artinya pakai Z. Jadi nyarinya nanti pakai tabel Z. Hanya saja ya karena sigmanya tidak diketahui maka pakai S nanti ya. Pakai S1 kuadrat, S2 kuadrat. Oke, selesai. Jadi 5.3 case-nya memunculkan dua tadi itu. Yang originalnya itu sigma kuadrat 1 dan sigma kuadrat 2-nya diketahui. Terus kemudian case 2 itu variansinya tidak diketahui tapi N-nya dua-duanya besar. Nah, kemudian ini case berikutnya adalah case untuk rumus 5.4. Kapan digunakan? Ini yang saya kasih shading kuning. Ini digunakan ketika variansi tidak diketahui. Oke. Variansi tidak diketahui, kedua variansi populasi tidak diketahui, dan N-nya kecil. Nah, cuman untuk kedua variansi tidak diketahui itu nanti memunculkan dua case. Case yang pertama adalah variansi populasi tidak diketahui, tapi diasumsikan sama. Ya, oke, saya munculkan dua-duanya biar kelihatan. Oke, jadi untuk variansi populasi tidak diketahui itu muncul dua case nanti. Jadi untuk kasus N-nya kecil, variansi populasinya tidak diketahui, itu nanti bisa memunculkan dua case. Kasus pertama adalah dengan asumsi variansinya sama, kesamaan variansi. Dengan kemudian case kedua adalah dengan mengasumsikan variansinya tidak sama. Ya. Ya, jadi untuk case ini yang ada di slide ini, yang terlihat di monitor ini, sama-sama dua-duanya adalah ketika N-nya kecil, N1 dan N2-nya kecil, kecil itu berarti di bawah 30. Yang atas itu dipakai ketika variansi tidak diketahui tapi asumsinya sama, diasumsikan sama. Yang bawah, yang 5.5 berarti nanti, itu digunakan ketika variansi populasi tidak diketahui tapi diasumsikan berbeda. Oke. Yang sama berarti 5.4 itu nanti menggunakan rumus ini ya. 5.4 menggunakan, ya rumusnya panjang. Rumusnya panjang ya udah nggak usah dihafal nanti. Yang penting yang penting dipelajari ininya. Yang penting dipelajari case-nya, mengidentifikasi dari soal yang ditanyakan. Kemudian nanti untuk masalah rumusnya bisa melihat ke teorinya ya. Untuk ujian nanti mungkin bisa di ini ya. Untuk ujian nanti bisa diberikan apa namanya summary atau ringkasan rumus-rumus yang digunakan. Yang penting Anda berlatih untuk mengidentifikasi soal ini, kasusnya seperti apa, pakainya rumus yang seperti apa. Oke, 5.4 itu karena variansi sama itu berarti kan satu dan dua dianggap sama. Karena dianggap sama, maka variansinya dilebur. S1 dan S2-nya dilebur. Meleburnya gimana? Di 5.4 itu meleburnya menjadi SP. SP. Nah, rumusnya SP ada di bawah itu ya. SP kuadrat dirumuskan N-1 S1 N1 min 1 S1 kuadrat ditambah N2 min 1 S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 min 2. Oke, rumusnya agak lebih panjang, jadi harus ada peleburan dulu karena diasumsikan sama. Ya, harus ada dilebur ke SP. P itu pool. Pool itu gabungan ya. Jadi P itu merupakan kependekan dari pool, POOL, pool ED, pool gabungan. Pool gabungan. Oke, jadi karena variansinya diasumsikan sama, maka S1 kuadrat dan S2 kuadrat dilebur digabung jadi satu. Rumus penggabungannya seperti ini. Terus kemudian karena ini pakai T, di rumus itu 5.4 pakai T, maka nanti butuh degree of freedom, butuh derajat bebas. Nah,
butuh derajat bebas. Jadi kalau pakai T berarti nanti pakainya kayak gini. Yang dibutuhkan adalah berapa nilai di kolom-kolomnya dan DF, degree of freedom-nya berapa yang ada di baris-barisnya ini. Ya. Nah, DF-nya, degree of freedom-nya ini, derajat bebas, degree of freedom-nya itu dinotasikan dengan V, yaitu hitungannya N1 ditambah N2 minus 2 ini ya. Oke, ini degree of freedom untuk nyari T di ini nanti. T alfa per 2, ini kalau mau lengkap sebenarnya ada dua indeks. T alfa per 2, koma V ya. V-nya ini. Alfa per 2-nya nanti dicari sampai endingnya ketemu berapa, nanti baru kemudian dilihat di ini. Apakah 0,25, 0,01, 0,05, 0,025, oke, dan seterusnya ya. Oke, jadi sampai diperoleh endingnya berapa alfa per 2-nya. Jadi jangan jangan ngambil langsung alfanya 5%, 10% gitu ya. Jadi harus dibagi dua dulu, endingnya berapa, baru dicari ke tabel T-nya. Oke, intinya itu. Terus kemudian yang bawah 5.5 itu digunakan ketika variansinya diasumsikan beda. Jadi tidak diketahui tapi diasumsikan berbeda. Nah, karena variansinya diasumsikan berbeda, maka variansi satu dan variansi 2 itu berdiri sendiri-sendiri, tidak perlu digabung, tidak perlu di-merger jadi satu seperti yang di atas. Nah, jadi dia berdiri sendiri-sendiri. 5.5 tidak ada SP, tidak ada SP kuadrat ya, tidak ada pol, tidak ada gabungan. Jadi dia berdiri sendiri. S1 kuadrat berdiri sendiri, S2 kuadrat juga berdiri sendiri. Jadi rumusnya 5.5. Kapan? Ketika variansi diasumsikan berbeda. Ya, kalau berbeda berarti dia berdiri sendiri-sendiri. Nggak bisa di merger, nggak bisa digabung. Oke, rumusnya template-nya hampir sama, bedanya di situ aja. Kalau 5.5 perlu dilakukan ya penggabungan jadi SP di merger S1 kuadrat dan S2 kuadratnya. Rumusnya mergernya seperti ini. Kalau 5.5 karena diasumsikan berbeda maka tidak perlu di merger, tidak perlu digabung, maka dia berdiri sendiri-sendiri, tidak SP jadi langsung masuk ke S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Oke, rumusnya sudah ada, case-nya sudah saya kasih kuning-kuning. Nah, berikutnya adalah rumus yang terakhir di ini, di selang kepercayaan dua populasi atau selisih. Ketika ini case-nya adalah, kasusnya adalah dua populasi berpasangan. Kalau tadi kan saling bebas. Saling bebas itu berarti dua kelompok yang berbeda. Kelas A, kelas B, laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, dua populasi berpasangan itu berarti tidak saling bebas. Tidak saling bebas itu berarti ya apa namanya? Ada keterpengaruhan. Ini biasanya adalah case-nya untuk unit observasinya, pengamatannya itu adalah pada ya objek-objek yang sama tapi diamatinya dua kali. Contohnya tadi itu satu kelas itu ada 25 orang. Orang ke satu diamati UTS-nya berapa, UAS-nya berapa. Nanti ya makanya disebut tidak saling bebas, ada pengaruh, ada antara UTS dan UAS-nya ada pengaruh karena dari satu orang yang sama gitu ya. Dan itu berpasangan. Ya maksudnya UTS-nya A ya dipasangkan dengan UAS-nya A. UAS-nya A. UTS-nya B, orang B ya dipasangkan dengan UAS-nya orang B. Jadi nggak bisa di random, nggak bisa diacak. Ya, jadi itu data yang berpasangan miliknya satu orang. Nah, untuk data yang berpasangan kayak gitu, maka tekniknya pakai rumus 5.6 agak lebih apa namanya? Berbeda dengan yang di atas tadi. Ya, nanti di sini ada ya kalau lihat di 5.6 itu ada D, ada rumus D ya, dan ada SD. D itu ya D itu kependek kependekan dari difference. Difference itu selisih. Ya, jadi misalkan tadi contohnya kan UTS OAS. Jadi nanti tiap-tiap orang itu akan dicari difference-nya. Selisih UTS OAS-nya. Jadi orang A nanti difference-nya berapa? Jadi D1 atau orang pertama. Orang kedua itu nanti difference-nya berapa UTS OAS-nya? Berarti difference 2. Misalkan UAS dikurangi UTS. Boleh UTS dikurangi UAS ya. Oke, nanti tergantung konteks. Tergantung konteks. Kalau misalkan konteksnya apakah ada improvement, apakah ada kenaikan, ya berarti yang akhir dikurangin yang sebelumnya.
Kalau misalkan konteksnya apakah ada penurunan, misalkan konteksnya apa usaha diet, nah berarti apakah ada penurunan berarti bobot sebelum dikurangi dengan bobot sesudah. Kalau misalkan terkait dengan kenaikan kenaikan nilai dari UTS ke UAS, nah berarti atau ya konteks yang lain lah ya. Oke, jadi bisa sebelum dikurangi sesudah, bisa sesudah dikurangi sebelum, bergantung konteks case-nya ya. Itu difference. Nah, oke, jadi semuanya adalah berindekskan D. Jadi berindekskan difference, selisih antara pengamatan sebelum dan sesudah. Bisa sebelum dikurangi sesudah, bisa sesudah dikurangi sebelum. Biar lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Oke, rumusnya 5.6, D bar, D bar itu berarti difference rata-rata, berarti nanti orang satu ada difference-nya D1, orang kedua difference D2 sampai orang ke 30 difference 30. Oke, nanti dari difference 1, 2, 3 sampai 30 nanti di rata-rata itulah muncul D bar. Kalau SD, SD itu berarti simpangan baku dari difference tadi. SD berarti simpangan baku dari difference. Oke, berarti nanti difference 1, difference 2 sampai difference 30 itu nanti dicari rata-ratanya dan dicari simpangan bakunya. Rata-ratanya simbolnya di bar, simpangan bakunya simbolnya SD. Simbolnya SD. Ya, sebelum SD variansinya S kuadrat dulu. Intinya itu. Kemudian untuk yang sampel berpasangan ini nanti hanya ada satu rumus 5.6. Rumusnya adalah menggunakan T. Jadi larinya ke tabel T. Tidak memperdulikan ukuran sampel ya. Oke, 5.6 tidak memperdulikan ukuran sampel, larinya ke T. Jadi untuk data berpasangan nanti selang kepercayaan selisih rata-ratanya menggunakan rumus 5.6 pakai difference, secara prosesnya larinya ke mencari T tabel ya. Oke, ada contoh di 6. Oke. Suatu ujian kimia diberikan kepada 50 siswa dan wanita dan 75 siswa laki-laki. Oh, ini yang dua sampel bebas ya. Ini kelihatan N1, N2. Oke, N1 50, N2 75 ya. Oke, jadi ini ukuran sampel bebas yang tadi itu. Siswa wanita mendapatkan rata-rata 76 dengan simpangan baku 6. Oke, berarti ini 76 rata-rata simpangan baku 6 itu adalah miliknya sampel wanita 50 tadi. Oke, jadi N150 Ekbar 176 S1. Maka simbolnya S ya. Simbolnya S6. Oke, berarti ini konsepnya variansi tidak diketahui. Jadi variansinya S tidak diketahui, tapi ukuran sampelnya besar. Ukuran sampelnya besar. Oke. Variansi tidak diketahui, ukuran sampelnya besar, maka tetap kita bisa menggunakan rumus berapa tadi? 512, 53 ya. Tetap pakai Z alfa berdua ya. Tetap pakai Z. Rumus 53. Di variansi tidak diketahui, variansi populasi maksudnya ya. Jadi variansi populasi sigmanya tidak diketahui tapi N-nya besar 50 sama 75. Maka tetap bisa pakai Z. Oke. Selebihnya nanti operasional. Tinggal masukkan ke rumus dan ya dioperasikan atau dihitung ya. Oke, yang penting adalah identifikasi ini. Oke, sampel 1, N1, X bar 1, kemudian ini, apakah simbolnya sigma, apakah simbolnya S? Ya, ini simbolnya S karena ini satu kalimatnya adalah gandeng ini ya. Oke, siswa wanita mendapat nilai rata-rata 76 dengan simpangan baku 6. Oke, berarti rata-rata dan simpangan baku ini dalam satu kalimat. Berarti kalau rata-rata itu punyanya sampel, maka simpangan baku juga punyanya sampel. Maka simbolnya harus X bar dan S. Tapi karena N-nya besar, 50 dan 76, maka kita bisa pakai rumus 5.3 tadi ya, pakai Z ininya. Oke, contoh 7,
Sampel berukuran 15. Oke, N-nya kecil. Dikumpulkan dari stasiun satu dan berukuran 12 dikumpulkan dari stasiun 2. Oke, ini arahnya ke sampel kecil ya di bawah 30. Dari stasiun satu diperoleh rata-rata kadar ortofosfor 3,4 per liter dan simpangan baku 3,07. Oke, berarti ini satu kalimat. Berarti rata-rata dan simpangan baku ini adalah punyanya sampel. Stasiun satu ada berapa? Stasiun satu ada 15. Oke, jadi N1 15, X-nya nanti 3,84 dan S satunya 3,07. Oke, dan seterusnya untuk yang kedua, diasumsikan bahwa pengamatan berasal dari populasi normal dengan variansi yang berbeda. Oke, ini asumsinya, variansinya diasumsikan berbeda tapi tidak diketahui. Oke, udah eksplisit di sini jelas ya. Variansinya tidak diketahui tapi diasumsikan berbeda. Berarti tidak perlu di merger pakai SP tadi ya. Oke, berarti rumus yang 5, 1, 2, 3, 4. Mungkin 4 kayaknya ya. Hitung selang kepercayaan 95% berarti alfanya 5%. Oke, berarti ini sampelnya masih sampel bebas. Karena ada stasiun satu, ada stasiun 2. Stasiun satunya 15, stasiun 2-nya 12 pengamatan. Oke, identifikasinya ini N1, stasiun 1, 15, X bar 1, S1, stasiun 2, N2, X bar 2, dan S2 ya. Oke, kalau kalau pakai yang rumus 2, maka yang agak ribet adalah di perhitungan degree of freedom V-nya ya. V-nya yang agak ribet. Tadi belum sempat saya sebut ya untuk yang V-nya. Nah, ini V-nya ya. Jadi memang di 5,5 itu untuk yang dengan asumsi variansinya berbeda atau tidak sama, tidak perlu memerger menjadi SP, tetapi perbedaannya di degree of freedom-nya, V-nya, perhitungan V-nya lumayan panjang ini ya. Ini perhitungan V-nya lumayan panjang. Kalau yang diasumsikan sama, tadi perlu ada rumus untuk merger menjadi SP, tapi V-nya relatif sederhana, tinggal N1 tambah N2 dikurangin 2. Oke. Oke, sampai di sini tadi. Oke, selebihnya masuk ke operasional. Ya, jadi operasional. Ya, ketika V-nya 16,47, oke, karena di tabel itu tidak ada yang apa namanya desimalnya, berarti perlu dibulatkan sampai ke bulat terdekat. 16,4 sekian, berarti kita bulatkan sesuai dengan aturan pembulatan, kita bulatkan ke 16. Oke, berarti degree of freedom untuk T-nya nanti degree of freedom-nya 16. Ya, kemudian alfa per 2-nya 0,025. Oke, berarti di tabel T-nya nanti cari yang degree of freedom-nya 16 di kolomnya 0,025. Oke, jadi 0,025 kemudian ininya 16. 2,12. Ya, 2,12 ini ya. Oke. Kemudian berikutnya ini contoh 8, ini summary, ringkasan. Ada obat jenis 1 dan obat jenis 2, ukuran sampelnya berbeda. Oke, berarti ini adalah sampel bebas ya, karena dua objek yang berbeda. Obat 1 ada 14 sampel, obat 2 ada 16. Oke, berarti ukuran sampelnya kecil. Rata-rata dan variansinya sudah diberikan di sini. Oke, berarti konsepnya. Oke, ini dengan asumsi Anda baca lebih lanjut, anggap kedua populasi berdistribusi normal dengan variansi sama. Oke, tapi tidak diketahui. Berarti pakai rumus 5,3 tadi ya. Oke, dengan variansi sama. Berarti variansinya karena diasumsikan sama, maka perlu dilakukan merger atau pool. Cari SP-nya. Oke, cari SP-nya. Oke, jadi variansinya tidak diketahui, tapi
ukuran sampelnya kecil dan diasumsikan sama variansinya, maka perlu dilakukan merger S kuadrat P. Degree of freedom-nya N1 tambah N2 dikurangi 2 ya. Oke, pakai T. Oke, terus kemudian, oke ini contoh yang terakhir, untuk case yang terakhir, yang sampel berpasangan tadi ya. Oke, ada 20 mahasiswa tingkat 1 untuk menjadi 10 pasang. Kok redaksinya kok nggak enak. Oke, jadi ini konteksnya sebenarnya mahasiswanya beda, tapi ya dianggap berpasangan. Jadi pasangan satu itu ya ada orang, ada pasang satu berarti ada dua orang, satu dikasih bahan terprogram, satunya dikasih kelas biasa. Tapi dua orang tadi diasumsikan dua ini identik, identik itu ya memiliki kemampuan yang sama lah ya. Dan diasumsikan memiliki kemampuan yang sama. Pasangan kedua juga sama, ini orang satu dan orang dua, diasumsikan memiliki kemampuan yang sama, IPK-nya sama misalkan. Jadi karakteristiknya diasumsikan sama. Yang satu dikasih banter program, yang satu dikasih kelas biasa. Oke, jadi intinya untuk data berpasangan biasanya ada ciri-ciri pasang seperti ini. Artinya kalau berpasangan berarti ukuran sampelnya harus sama. Oke. Untuk banter program 10, kelas biasa juga 10. Jadi kalau yang biasa, yang tadi yang sampel bebas itu salah satu cirinya adalah dari dua kelompok itu bisa diambil ukuran sampel yang beda. Misalkan 12 versus 15 tadi contohnya kayak gitu. Kalau berpasangan, namanya berpasangan berarti ya harus ukuran sampelnya sama karena berpasangan. Oke, ada 10 pasang, datanya diberikan data mentah seperti ini. Pasangan 1 7681, pasangan 2 6052, oke, dan seterusnya sampai 8883. Diminta untuk mendapatkan selang percayaan 98%. Oke, berarti alfanya 2%. Alfa 2% nanti kalau dibagi 2 jadi 1%. Untuk rata-rata selisih rata-rata nilai ujian sesungguhnya. Oke, jadi karena datanya berpasangan, maka prosesnya Anda harus melakukan difference, melakukan menyelisihkan antara kelas terprogram dengan kelas biasa. Kalau misalkan kita secara logikanya kan berarti antara kelas yang terprogram dengan kelas biasa itu logika logika berpikirnya wajarnya secara umum berarti diasumsikan yang terprogram memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang kelas biasa, logikanya gitu. Sehingga ya secara difference itu nanti terprogram dikurangin biasa. Ya, logikanya seperti itu. Oke, ini mencari T-nya dulu. T-nya alfanya 2%, nanti dibagi 2 berarti 1%. Kemudian degree of freedom-nya N-1, 10 pasang dikurangi 1 berarti 9. Berarti nanti dicari di tabel T itu, di kolomnya angka 0,01, di barisnya pada posisi 9. Dapatnya 2821. Oke, 0,019, eh berapa tadi? 2821, 0019, 0019 kok beda 2,2. Oh iya, ini yang kemarin saya bilang ini ya, ini menyesatkan. Ini harusnya bukan 0,01, ini 0,1, 10 ya. 01 tinggalnya di sini, 0,01 di sini. 92,821 ya. Oke, ini salah, ini 0,1, 10 ya. Oke, iya bisa menyesatkan ini. Lihatnya bisa di sini. Harusnya di sini 0,01 di sini. 2,821 ini ya. Oke, prosesnya adalah dicari difference-nya.
Oke, secara logika tadi terprogram lebih bagus daripada biasa, jadi kolom terprogram dikurangi dengan kolom biasa. 76 kurang 81 minus 60 kurang 52, oke ada selisih 8. 85 kurang 87 berarti minus 2, oke dan seterusnya. Ini difference-nya. Oke, berarti datanya sekarang yang ada adalah data difference yang kita olah ya. Yang ada adalah difference. Yang ada adalah difference ini kita cari D-bar-nya dari data ini muncullah D-bar min 1,6, kemudian variansinya ya variansinya caranya seperti yang di depan tadi ya. Jadi S kuadrat dari data ini S kuadratnya berapa? Ya berarti tiap data dikurangin dengan rata-rata nanti dikuadratkan, dijumlahkan dari seluruh all data, nanti dibagi dengan 9. 9 itu N-1 ya. Oke. Nanti itu muncul S kuadrat. Untuk mencari ke S-nya, diakarkan. Dapatlah 6,38 ya. Oke, ini yang dibutuhkan D bar sama SD. Oke, kemudian masuk ke rumusnya. Rumus yang terakhir tadi, mu D berada di antara batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya adalah D bar dikurangi T, SD per akar N. Batas atasnya D bar dibagi dengan T, SD per akar N. T-nya tadi udah dapat 2,821 tadi ya. Oke. D barnya min 1,6, SD-nya dapatnya 66,38 tadi, terus akar N, oke 10. Oke, tinggal masalah operasional, dioperasikan. Oke, ya, materi cukup sampai di sini. Nanti di berikutnya kita lanjut yang selang kepercayaan proporsi dan selang kepercayaan untuk variansi ya. Oke, kita separuh-separuh. Sekarang selang kepercayaan rata-rata dan selisih rata-rata. Nanti kita lanjutkan dengan minggu depan, depannya lagi ya, pada saat offline, proporsi dan variansi. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sampai dengan ini. Untuk clue-cluenya atau case-case-nya tadi mungkin bisa dicatat yang saya setting-setting tadi sebagai langkah untuk memudahkan kita menyelesaikan rumus mana sih yang mau kita pakai untuk soal ini, untuk case ini. Intinya harus diidentifikasi dulu apa yang diketahui dan itu harus benar, harus betul. Anda perhatikan apakah yang diketahui itu punyanya populasi ataukah punyanya sampel, apakah N-nya kecil ataukah N-nya besar, itu mainnya di situ sebenarnya. Nanti untuk mengarahkan rumusnya tadi. Rumusnya tadi itu template-nya hampir sama, pembedanya adalah kita pakai tabel Z ataukah pakai tabel T gitu ya. Tabel Z secara umum digunakan ketika variansi populasi diketahui, tabel T secara umum digunakan ketika variansi populasi tidak diketahui. Tapi juga ada case-case-nya lagi. Kalau variansi populasi tidak diketahui, tapi kalau N-nya besar, di atas 30 lebih dari sama dengan 30, maka tetap bisa pakai tabel Z. Ya. Intinya tabel T digunakan kapan? Ketika ukuran sampelnya kecil dan variansi populasi tidak diketahui. Intinya itu T. T digunakan ketika variansi populasi tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil. Z digunakan ketika ketika variansi populasi diketahui. Atau itu berarti cabang yang berbeda. Atau ukuran variansi populasi tidak diketahui, tapi N-nya besar. Ya, oke, jadi Z itu ada dua kasus. Variansi populasi diketahui, tidak peduli N-nya kecil atau besar. Cabang dua, variansi tidak diketahui, tapi N-nya besar. T digunakan kapan? Ketika variansi populasi tidak diketahui dan N-nya kecil, ukuran sampelnya kecil. Oke, itu ringkasannya. Untuk yang sampel berpasangan, nanti tidak ada Z, yang ada adalah T rumusnya ya. Kita pakai tabel T, intinya itu. Oke, kita selesainya jam 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 berapa lah? 3:50 kayaknya ya. Oke, masih ada sedikit waktu. Oke, untuk presensinya saya serahkan Mbak Sui. Untuk sebagai latihannya, oke. Sebagai latihannya, saya siapkan latihannya ini. Bisa dilihat di ini ya. Bisa dilihat di soal latihannya yang saya setting ya. Yang saya setting itu nomor 2, nomor 3.
Oke, enggak usah banyak-banyak. Yang lainnya itu idem, lainnya itu serupa ya. Jadi tidak saya apa namanya kasihkan sebagai tugas karena idem serupa. Ya cukup nomor 2 itu mewakili, nomor 3 itu mewakili. Oke, 40, 50 dan 6 ya. 2, 6. 6 itu tadi contoh yang terakhir ya, difference tadi ya. Pakai difference tadi. Oke, ada tomat satu segar dan dalam kalengan. Oke, nanti bisa di apa namanya? eh, ya sesuai dengan narasi, sesuai dengan logika mana. Oke, sepertinya 3 aja. Oke, yang lainnya nanti nunggu minggu depan ya. Oke, nomor enam sama 23. Oke, 236 ya. Oke, 236. Mewakili satu sampel, dua sampel, dan mewakili satu sampel, dua sampel, dua sampel bebas dan dua sampel berpasangan. Oke, 236. Silakan dikerjakan seperti biasa di manual di kertas, ditulis, kemudian dikasih identitas diri, nanti kemudian di scan PDF, kemudian ya jadi satu file aja, di submit atau di upload di Epat Aula. Oke, monggo kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, saya cukupi sampai di sini untuk perkuliahan kita hari ini. Kita nanti akan lanjutkan di pertemuan yang terakhir, nanti offline aja ya. Minggu depan itu minggu minggu libur cuti bersama ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kekhilafan kekurangannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak, selamat sore. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.